Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, yang saya baca sholat subuh tadi itu surat namanya surat Al-Munafiqun. Surat yang secara khusus menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang tidak disebutkan di dalam surat itu, disebutkan di surat-surat yang lain, Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 atau 8, 9, Allah menyebutkan orang munafik itu punya sifat wa yaqbiduna aydiyahum. Napa, Pak? Nah, redaksine ngoten. Wa yaqbiduna aydiyahum. Tangane genggem. Tangane genggem. Kalau Anda membaca pendapat-pendapat para mufassir, tangane genggem itu gambaran dua. Yang pertama yaitu enggan berinfak. Enggan berinfak. Pendapat yang kedua, medit maksudnya. Pendapat yang kedua, wa yaqbiduna aydiyahum itu adalah gambaran males dongo. Males dongo. Kenapa? Karena orang yang kuat imannya, kuat kepercayaannya kepada Allah Ta'ala, itu kuat doanya. Kegemarannya ya berdoa. Mirip kalau anak kecil ini begitu yakin sampai bapak itu duwe, ya tukono layangan iku lho ya. Ya PS3 ya koncoku duwe kabeh. Ya. Walillahil matsalul a'la. Allah adalah perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Orang mukmin meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengabulkan doa. Pagi ini kitab Adabul Mufrad yang biasanya saya baca, buku yang kedua saya letakkan di rumah buring sini. Maka saya kepingin momen bulan Ramadan ini mengingatkan kita semuanya untuk menyadari tentang pernak-pernik terkait doa. Karena salah satu senjata yang paling hebat itu doa. Para jamaah sekalian, di tengah ketidakberdayaan umat Islam melihat saudara-saudara muslimnya ditindas di banyak negeri, kita akan lihat delok beritane Palestina itu sekarang kan luar biasa, Pak. Kadek diidek-ideke jero masjid. Wong wedok-wedok dikamplengi ambek tentara Israel iku gek jerone masjid. Kita mek iso sedih, gregeten, paling-paling ndonga. Di tengah ketidakberdayaan pemimpin-pemimpin Islam terutama sing cedek kono dunia Arab, maka kita yang jauh beribu kilometer dari Palestina dan dulur muslim yang lainnya, mbok yo Ramadan begini ya ono dungane lah Pak kanggo dulur-dulur ki kono. Para jamaah sekalian, ada beberapa doa di sini. Saya menukil dulu. Di dalam surat Al-Baqarah, masih di dalam ayat-ayat puasa, ada ayat bunyinya begini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepada Anda, fa inni qaribun, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibuli, hendaknya mereka memperkenankan seruanku atau perintahku. Wal yu'minu bi, hendaknya mereka percaya kepadaku. La'allahum yarsyudun,
agar senantiasa mereka di dalam kebenaran. Para jemaah sekalian, kalau Anda menengok sababun nuzul ayat itu, ono cerita begini. Seorang badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, abaidun rabbuna fanunadih am qaribun fanunajih. Wahai Rasulullah, Tuhan kita itu jauh sehingga kalau saya meminta bengok-bengok, ataukah dekat sehingga saya cukup untuk mengadu. Maka turunlah ayat ini para jemaah sekalian. Allah begitu dekat. Bahkan Anda mengucapkan dengan lirih doa-doa di tempat yang tersembunyi, di waktu yang paling sepi, semua orang pada tidur, maka Allah Subhanahu wa taala maha dekat, maha memperkenankan doa. Kita ini karek ndonga tok. Dan itu pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Para jemaah sekalian, ini ada kalimat-kalimat begini. Babu liyu'zimid du'a fa innallaha la mukrihalah. Bab lek ndonga iku sing temenanan, ojo ragu. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai yang demikian itu. Misalnya ndonga ngene, ya Allah, jenengan ampuni saya jika engkau menghendaki. Ya Allah, jenengan paringi kula kelapangan rezeki jika engkau menghendaki. Ini kan ndonga setengah kopling ya Pak. Ya Allah, sembuhkanlah istri saya ini jika engkau menghendaki. Ndonga setengah kopling ini. Lek jenengan purun nggih jenengan warasaken ya Allah. Lek mboten nggih mboten apa-apa. Lah gregetno njawab ngene. Kita aja diminta sama anak. Ya lek ayah gelem nukokne alhamdulillah gak ya wis ya. Gimana? Anda digitukan anak gimana? Oh ya wis pegel. Kata wonon. Gitu. Iku ndonga setengah kopling. Para jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum falayaqulu in syi'ta. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, janganlah dia mengucapkan jika engkau menghendaki. Wal yu'zimil mas'alah. Hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam doa itu. Meyakini kalau Allah itu pemurah dan maha dekat kok. Begitu lek donga. Fa innallaha wal yu'zim ar-raghbah. Wal yu'zim rabbah itu maksudnya sing gede optimisme. Sing gede optimismenya. Jadi pengharapannya itu kita ini kalau ngajukan proposal wajah sumringah, husnudzon kepada yang diajukan. Wong nrimo ya sewenang. Ora teko mrengut. Njenengan nek purun ya monggo mboten nggih mboten menapa. Ya gak. Gitu. Maka fa innallaha la yu'azzim alai syai'un a'tah. Karena bagi Allah mengabulkan doa itu sesuatu yang tidak sulit. Gitulah para jemaah sekalian. Gambaran yang diberikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul di satu tempat di oro-oro, di satu lapangan, masing-masing mereka berdoa dan masing-masing doa mereka itu dikabulkan oleh Allah taala, kabeh permintaane karo angen-angene dikabulno kabeh. Yang demikian itu tidak mengurangi khasanah Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bahasa para ulama itu begini. Kalau kita menginginkan sesuatu yang dahsyat, yang hebat, sing gawedhe,
itu jangan melihat kemampuan diri kita, lihatlah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Para jamaah sekalian, kalau mengandalkan amalan sama kemampuan kita, mungkin swarga ya gak nutut Pak gini-gini. Tapi melihatnya adalah, ya Allah, luasnya ampunan dan rahmat. Engkau maha melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kecil. Lah itu yang Allah suka, itu begitu. Wal yu'zim raghbah. Optimismenya itu sing gede gitu. Sing gede. Itu hadis pertama bab ini. Bab yang hadis nomor 2. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyu'zim fid du'a. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa yang sungguh-sungguh, sing temenanan, wal yu'zim, sing mantep, wala yaqulu Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika engkau menghendaki ya berilah saya. Fa innallaha la mustaqrahu lah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak enggan kalau memberi itu. Malah kalimat-kalimat semacam itu menunjukkan ya ketidaktulusan dan ketidakyakinan orang yang berdoa itu kepada kemahakuasaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya pilihan redaksinya itu sing bener para jemaah sekalian. Posisi hati kita juga sing belong. Oleh karena itu memang donga itu kadangkala butuh suasana para jemaah sekalian. Butuh suasananya begini. Wong onok masalah karo enggak onok masalah itu kira-kira kesungguhan di dalam doanya gimana, Pak? Sampai onok meme-meme di Instagram itu, donga sing paling tulus sih biasa kayak rumah sakit. Kenapa? Ada yang nunggu orang yang dicintainya lagi sakit, donga ini temenanan. Biasanya donga mari sholat itu syukur gugurno kewajiban, istimane gak donga. Nah, ini kan tidak boleh begini nih, Pak. Semestinya kita ini sama. Apalagi kalau memandang apa yang kita minta itu urgensinya luar biasa. Para jamaah sekalian, memetakan keinginan, memetakan apa itu masalah besar kecilnya ini penting. Sadurunge ndonga. Kira-kira duwe pemimpin sing penak, Indonesia sing apik, sing tepak, sing adil, penuh kasih sayang di Indonesia ini penting napa mboten? Moro-moro sekolah gratis. Indonesia negeri sugih kok. Sugih Indonesia ini, Pak. Semoga pemimpinnya tepak ngoten Pak. Iku sekolah kira-kira gratis. Kira-kira arek rabi sing gak duwe biaya itu dibiayai mbek pemerintah. Kira-kira lho Pak. Pemimpinnya tepak nih. Pajak gak ono. Minyak melimpah ono subsidi ben bulan. Ibu-ibu itu. Jadi goreng tempe gak nyanyi ngono. Saiki lak nyanyi ya, Pak. Ate nyuntukno eman gak kakek minyak antrine iki sore iki. Para jemaah sekalian. Nah kita kalau memandang urgensi duwe pemimpin sing apik iki penting. Ndonga, Pak. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau kuasakan menjadi pemimpin kami disebabkan kesalahan dan dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepadamu dan tidak berbelas kasihan kepada kami dalam bikin kebijakan. Api ya. Penting enggak kita pandang Masjidil Aqsa ini bebas dari penjajahan, dan betapa wajah munafiknya media barat itu luar biasa.
Lek Ukraina dibelani mati-matian. Sik pirang dino iki mulai 24 Maret itu, 24 Februari ya, Bang. Tapi Palestina semenjak 40-60 tahun yang lalu dipateni bendino ya gak ono sing protes sih media barat. Para jamaah sekalian, hipokritnya ketidakadilan di dunia itu begitu. Nah, penting enggak kita ini belani meskipun dongo. Nah, ini kalau kita memandang penting sebuah masalah ini ya dongo akhirnya. Para jamaah sekalian, jadi supaya iso sungguh-sungguh itu donga itu memang kita menganggap itu permasalahan kecil apa gede. Ini salah satu. Yang berikutnya babu raf'il aidi fid du'a, bab ngangkat tangan ketika berdoa. Ngangkat tangan ketika berdoa. Ada seorang ulama namanya Imam As-Suyuti. Itu di dalam kitab beliau itu menghimpun lebih dari 40 hadis tentang mengangkat tangan di dalam doa. Judul kitabnya Fadlul Wi'a fi Raf'il Yadaini fid Du'a. Saking pentingnya mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, di sini dikatakan begini. An Abi Nu'aim wa huwa Wahab. Abu Nu'aim namanya adalah Wahab rahimahullahu ta'ala qala ra'aitu ibna Umar wa ibna Zubair yad'uani yudirani birrahataini alal wajhi. Jari tabi'in ini melihat dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar putrane Umar bin Khattab, orang yang semua perilaku Nabi pernah lungguh ki endi dhek lungguh ki ngono. Nabi pernah ke Masjid Kuba jalan kaki atau naik kendaraan lek dina Sabtu beliau melok-melok. Itu Abdullah bin Umar. Selama hidupnya beliau itu umroh konon dalam satu riwayat itu 1000 kali lebih. Sahabat Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Zubair putune sahabat Abu Bakar, bayi pertama orang muhajirin yang lahir di kota Madinah, putune Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang sahabat ini itu ndonga dan mereka mengangkat tangannya di depan wajahnya begini. Bisa begini, bisa begini. Loh, kalau dua orang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW itu begitu, tidak mungkin mereka itu melakukan yang demikian itu kecuali beliau berdua itu melihat Rasulullah SAW seperti itu, para jemaah sekalian. Yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha za'ama annahu sami'a minha annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafi'an yadayhi yaqul. Sayyidatina Aisyah itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam donga mengangkat tangan. Dongane ngeten, sambatan Allah taala mengatakan begini, innama ana basyarun, ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang manusia. Fala tu'aqibni, ya Allah, janganlah engkau hukum aku. Ayyuma rajulin minal mu'mina adaituhu, ya Allah, manapun di antara orang beriman yang pernah gak sengaja tak larani, au syatamahu, atau yang pernah gak sengaja tak celah, fala tu'aqibni fih, ya Allah, janganlah engkau menghukum aku atas hal itu. Jadi Nabi sambil mengangkat tangan ketika berdoa. Redaksi ini ada yang lanjutannya, ya Allah, jadikanlah itu sebagai sebab ampunan bagi dia, sebab datangnya kasih sayangmu kepada orang itu. Jadi Nabi SAW pernah ndonga ngoten, mengadu kepada Allah sambil mengangkat tangan. Pak, ya kita niatkan saja selain meneladani Rasulullah juga menyelisihi sifat orang munafik. Wong munafik lah wegah ngangkat tangan, genggam, malas ndonga. Nah,
Nah, kita sing rajin donga. Sing rajin donga. Nah, ini ada riwayat, ada ceritanya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Tufail ibnu Amr ad-Dusi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang sastrawan namanya Tufail bin Amr ad-Dusi. Anda bisa membaca ad-Dusi, Anda bisa membaca ad-Dausi. Itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dausan qad asaitu wa abad fad'ullaha 'alaiha. Ya Rasulullah, suku Daus, Pak, suku Daus itu tinggal di Yaman, perbatasan Yaman kali Saudi sakniki. Sukunya sahabat Abu Hurairah dan mayoritas orangnya itu Kristen. Ada seorang sastrawan teko nang Mekah, krungu dakwah Rasulullah, langsung beriman. Mulai deh nang suku Daus. Ketika berdakwah, lah kok suku Daus menolak orang ini, pemimpinnya ini. Maka Tufail ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajakan saya kepada orang-orang Daus itu tertolak. Mereka tidak mau menerima Islam. Doakanlah mereka ya Rasulullah. Maksudnya doakan itu dongokno elek. Jadi orang ini fad'ullaha 'alaiha, doakanlah kecelakaan mereka. Tufail itu bilang begitu. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat, mengangkat tangannya. Fadhannan nasa annahu yad'u alaihim. Orang-orang waktu itu sudah mengira, entek kon suku Daus ditongakno ambek Rasulullah kon. Kapokmu kapan? Kalau bahasa kita gitu. Ternyata Rasulullah gak ndongakno elek nang suku Daus. Beliau malah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Saya ulangi lagi. Nabi dijauhi donga elek nang suku Daus. Gara-gara laporane dai ini. Tapi Rasulullah ternyata tidak meresponnya dengan doa keburukan. Tapi malah doa kebaikan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah petunjuk suku Daus. Wa'ti bihim, datangkanlah mereka kepada aku. Dikabulno apa mboten? Beberapa waktu setelah itu suku Daus itu rombongan masuk Islam kabeh. Ya dakwah Tufail ini. Satu di antara yang masuk Islam itu adalah Abu Hurairah sama ibunya. Jadi Abu Hurairah itu jenenge Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Wong Kristen singen Pak niku Pak. Abu Hurairah mlebu Islam, ibuke sik nolak. Bahkan ngelek-ngelekno Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah njauk donga, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya oleh hidayah. Abu Hurairah mulai krungu wong ki jero omahe adus. Sile, jok mlebu dhisik le. Bahasa kita itu begini. Ternyata belum sampai Abu Hurairah sampai rumahnya, ibunya ini sudah masuk Islam. Abu Hurairah teko nang Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Sekarang doakanlah ya Rasulullah agar setiap orang beriman yang mendengar namaku dan nama ibuku, mereka itu mencintai kami berdua. Ditungakno meneh ambek Rasulullah. Napa Pak pelajarane Pak? Yang pertama dari hadis ini, kalau dimintai doa orang itu ojo gampang-gampang ndongakno elek Pak. Meskipun kita termasuk yang dirugikan mungkin, didongakno apik ae.
Apalagi ini menyangkut gregeten karo anak, gregeten karo putu. Pak, panjenengan iki lho, Pak. Jadi yangkung sama yang timbok sing loman donga. Jadi bapak ya ngono, aja titik-titik bapak ibuke mengutuk anake. Sing loman donga ngoten. Satu ya. Yang kedua, anjuran ketika berdoa itu menghadap kiblat, mengangkat tangan. Bahkan reaksi spontanitas tidak masalah para jamaah sekalian. Panjenengan diwaduli ana anak duwe masalah. Moro-moro beber sajadah nggih tempat pesolatan nggih omah, sret. Mari ngono ndonga. Ditungakno anak putu sing duwe masalah itu. Wah, apik niku, Pak. Jarang orang merespon begitu. Yang berikutnya. Wah, ini cerita-cerita donga nih. Wa ananasin qala qahtal matar aman. Setahun gak udan. Qahta al-matar aman. Qahat itu artinya kemarau. Udan gak mudun setahun. Faqama ba'dul muslimina ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Orang-orang pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dina Jumat. Faqala ya Rasulullah qahtul matar. Ya Rasulullah, udan ini sampun pedhot setahun. Wa ajdabat al-ardu, bumi kering. Wa halakal mal, donya niku entek ya Rasulullah, wedhus mati, sapi mati, unta mati. Farafa'a yadayhi wa ma yara fis sama'i min sahabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Sementara di langit itu tidak ada satupun mendung. Belas. Famadda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Nabi mengangkat tangannya sampai saya bisa melihat putih kelek beliau. Itu begitu Pak terjemahannya. Napa maksudnya? Dungane Rasulullah senes ngeten. Ngeten. Ini namanya ibtihal. Napa Pak? Namanya ibtihal. Donga koyok kepepet temenanan. Niki ibtihal. Yastasqillaha, memohon turunnya doa. Wa ma fama shallainal jum'ata thumma ahammu syab al-qarib ad-dar ar-ruju' ila ahli. Fadamat jum'ah. Falamma kanat al-jum'atu allati taliha faqala ya Rasulullah tahaddamat al-buyut. Jadi tidaklah orang selesai sholat Jumat itu kecuali udan itu deres. Mari Rasulullah ndonga niku Pak. Udan deres dan deresnya itu mulai Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Para jamaah sekalian, sebelumnya itu kekeringan. Kalau sekarang teko meneh para sahabat, ya Rasulullah tahaddamat al-buyut, ya Rasulullah oma-oma kara sing ambruk niki. Wahtasabal rubban, kemudian juga kerepotan wong-wong iki sing duwe tunggangan ini. Karena jalan itu bau ecek. Fatabassama li sur'ati malamati ibni Adam. Rasulullah mek mesem tok ae. Lek bahasa kita menungso iki jawane aneh-aneh. Karena udan jauh udan, ono udan kakean. Wa qala biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengisyaratkan dengan tangan beliau. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Maka hujan itu turun di sekitar kota Madinah, tidak menimpa kota Madinah. Lho para jemaah sekalian, ternyata wong mukmin niku senjatane nekano udan karo nyarang udan itu bukan dengan tukang sarang, tapi dengan donga para jemaah. Donga. Kok ngeten jenengan? Ya mesti Ustaz Rasulullah mesti ae dikabulno lho. Lah Allah itu membuka peluang untuk semuanya kok, Pak. Pada intinya para jemaah sekalian, mari momen Ramadan ini Pak, niki momen diijabahnya doa. Saat berbuka, selesai sahur atau ketika sahur,
Kemudian saat berpuasa, mari Pak, kula titip-titip donga. Yang pertama kula titip donga nggih, jenengan dongaaken Indonesia. Rakyate makmur, rakyate bahagia, kemudian dipimpin wong sing jujur, sing penuh kasih sayang, punya rasa takut kepada Allah. Kemudian doakanlah umat Islam seluruh dunia para jamaah sekalian. Niki selain donga untuk diri sendiri dan keluarga loh ya. Sing loman donga kepada seluruh umat Islam. Mengamalkan firman Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Mohonlah ampun untuk kesalahanmu dan juga orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Para jemaah sekalian, donga nggih sing kuat lek ning donga. Adakah sesuatu? Niki ngelingno donga niki intine. Ada waktu 5 menit kalau ada tanya jawab. Lek mboten nggih monggo donga. Ampun. Kita doa para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Lakal hamdu bi ni'matika tatimmus shalihat. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bis siyam wa lakal hamdu bil Qur'an. Walakal hamdu ala tilawati kitabikal karim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang diminta oleh nabimu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon perlindungan dari segala macam keburukan yang berlindung kepadamu ya Allah, nabimu dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Ya Allah, beri kami rizki bisa puasa Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan semata-mata berharap pahala darimu ya Allah, sehingga kami tidak terhalang dari ampunanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin wa ya mujiba da'watal muttarrin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian walafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Dalam insyaallah masuk sini